Ya, oke. Iya, waktunya. Oke, sabar. Dulu, semua duduk. Ya. Siapa yang tadi Bu Nanda gerakannya tidak benar, gerakan sendiri-sendiri tadi? Devi malah jogging sendiri. Siapa lagi? Oh. Ya yang mau jogging. Nah ini malah lompat-lompat sendiri. Ya yang di rumah bisa ya. Eugene, kamu kok di rumah Eugene? Kok nggak di sekolah nak? Why? Karena saya batuk-batuk, Bu. Eugene kan biasanya di sekolah. Karena saya batuk-batuk, nanti saya itu mulai. Iya. Oke, sekarang. Oke, sit down please. 1, 2, 3. Yang tidak duduk, Bu Nanda suruh keluar aja. Jualan di luar. Oke. Sekarang perhatikan Bu Nanda. Bu Nanda akan mengajak anak mencoba yang kemarin jurus pasti udah lupa ya kan. Sekarang tapi kalau ada yang salah lupa, Bu, yang salah Bu Nanda. Oh, lupa lagi. Kamu suka lupa deh. Sekarang gini, Nanda mau ajak anak-anak 2A konsentrasi. Jadi kalau Bunda bilang konsentrasi, anak-anak semuanya menjawab dengan cepat ya, dengan cepat. Kui. Jawabannya seperti ini. Konsentrasi dimulai. Oke, tes ya. Wait, belum. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tidak boleh ada ekornya. Konsentrasi dimulai. Enggak. Konsentrasi. Kamu jawab gini. Konsentrasi dimulai. Jadi konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Tidak boleh slow motion. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Oke, ulang lagi. Yang semangat tapi yang masih lambat. Harus cepat. Oke, tes ya. Tes ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nggak boleh panjang. Gini. Belum lulus. Kalau Bunda bilang gini, konsentrasi. Anak langsung bilang, konsentrasi mulai. Stop. Sampai situ. Oke. Oh, nggak boleh. Konsentrasi kelamaan. Ya. Oke. Tes. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Dimulai. Jurus 1, 2. Push. Jurus 1, 3. Push. Salah Bu Nanda. Jurus 1, 3. Push. Jurus 1, 5. Push. Oke. Itu kalian berarti ikut Bu Nanda. Coba sama Bu Nanda. Coba tanpa Bu Nanda bisa apa enggak kamu? Bisa enggak tanpa Bu Nanda? Coba ya tanpa Bu Nanda ya. Jurus 1, 3. Bukan ditepuk. Bukan tepuk tangan. Tapi gini, nggak boleh bunyi jurusnya. Oke. Sekarang jurus 5, 4. Push. Jurus 1, 3. Push. Jurus 4, 4. Push. Jurus 4, 3. Push. Jurus 5, 1. Push. Jurus 1, 1. Push. Jurus 4, 4. Push. Jangan gini ya. Ada yang gini, hai. Malah kayak gini. Hah? Ya. Loh, jangan sampai 6, 5 aja udah capek. Nggak usah ya. Nanti 6-nya, hai. Kok disuruh jurus 4 gini, harusnya gini kan? Coba, ayo Matthew, jurus 4, 4, 4. Dung. Gitu kan? Bukan gini. Aduh, jurus 4. Ya, capek kok gini. Aduh. Jangan ya, nggak boleh gini ya. Ya,
Oke, tes lagi. Jurus 551. Hus. Itu ya. Konsentrasi. Ada ekornya, jangan ada ekor. Jangan dimulai. Konsentrasi dimulai. Jangan konsentrasi dimulai. Ulang ya. Coba konsentrasi. Oke, 3 jurus 331. Gini jurusnya. Nanti kayak nomor motor. Jurus 331. Geng. Kok jadi gitu? Ayo, jurusnya kan jurus 332. Hus. Oke. Gak ada yang naik motor ya, ngeng. Salah jurus. Oke, sekarang terakhir tepuk 1. Duh, lupa. Tepuk 1 perutnya ditekuk sama ini di atas. Oke. Ya itu, tepuk 1. Tepuk 1. Itu ya. No way. Oke. Silakan duduk. Yang nggak duduk Bunda udah suruh keluar aja, jalan-jalan di halaman sekolah. Nggak apa-apa, keliling 2 kali. Mau. Ya. Oke, buka LKS-nya halaman 24. Tidak ada halaman 23, anak-anak ya. Di sana harusnya kelewatan. Kenapa, Gevi? Mau keliling sekolah? Minum. Ayo cepat. 24. 24 kita bahas soal ya. Anak-anak sudah mengumpulkan tugas semuanya? Sudah mengumpulkan tugas? Sudah, Bu Nanda. Oke, sudah ya. Sudah, Bu Nanda. Oke, terima kasih. Tetap gak lama? Iya. Halaman 23 itu salah cetak, bukan salah cetak, ketinggalan anak-anak ya. Jadi nggak ter Bu Nanda. Ya nanti kita bahas itu. Nanti akan Bunda bahas ya satu-satu. Sembuhkan. Lagi disembuhkan. Bu Nanda. Terus bertemu. Ayo cepat Bunda mau bahas soal. Yuk yang sudah duduk. Bu Nanda mau tanya. Oke, sekarang perhatikan kita bahas sama-sama menjawab ya nomor 1 sampai 5. Bu Nanda mau tanya. 1 sampai 5. Sama. Nomor 1, ayo konsentrasi lihat LKS-nya. Belum, harus dibacain soalnya. Sama-sama sekarang, perhatikan. Coba yang menjawab pertama, yang dari tim dari rumah. Dari rumah dulu. Oke, Yosua. Yosua, coba bacakan soalnya nomor 1, Yosua, cepat. Bu, tolong bacain. Oke, ketika dalam perjalanan ke kota Yeriko, Yesus bertemu dengan Bartimius. Jawabannya adalah ingin bisa Karena dia ingin melihat. Benar? Siapa yang benar? Angkat tangan. Ya. Yang salah diperbaiki. Anak-anak, Bu Nanda mau, ya mungkin kalian yang sudah tahu, yang belum ya. Halo yang di kelas. Orang buta, kita nggak bilang, ih orang buta. Kita sebutnya ada sebutan khusus anak-anak. Siapa yang di belakang? Julian, dengarkan. Iya, orang buta kita sebut dengan tunanetra.
Oke, yang di kelas apa sebutannya? Tunanetra. Tunanetra. Ayo. Tunanetra. Lalu, ayo disebutkan apa tadi orang buta, Nak? Kita sebut apa namanya tadi? Tunanetra. Orang yang tidak bisa mendengar atau tuli, kita sebut dengan sebutan apa? Tunarungu. Coba. Tunarungu. Tunarungu. Ya. Tunarungu. Ya, tidak bisa mendengar. Jadi kita nggak bisa, Bu, itu tuli. Enggak. Kata-kata tuli itu, ya, itu baik. Jadi kita sebut itu tunarungu. Lalu, yang tidak bisa berbicara, alias ini banyak bicara ini, terus bicara, siapa namanya di belakangmu, Hans? Lupa terus sebutnya, Eileen. Bicara apa kamu? Ayo cerita di luar berdua, ayo. Ayo, mau dengar Bu Nanda apa cerita temanmu? Iya, sama Bu Nanda ya. Ayo, kamunya lihat ke depan. Kalau yang tidak bisa berbicara, kita sebut tunawicara. Coba diulang yang di kelas. Tunawicara. Ya, pintar. Ya. Orang cacat kita bilang, Bu, orang cacat. Tapi kita sebut difabel atau disabilitas. Loh, ini Bu Nanda ngomong tadi. Difabel atau disabilitas itu adalah sebutan bagi orang yang cacat. Termasuk tunarungu tadi. Tunarungu tadi apa? Tidak bisa mendengar. Tunawicara tidak bisa berbicara. Tunanetra tidak bisa melihat. Nah, kenapa Fania? Nanda. Apa? Gue. Bicara, bukan bicara. Wicara, tuna wicara. Artinya tidak bisa berbicara. Nanda. Ya? Nanda. Oh iya, kamu kan orang. Oke, baik. Nanda. Kenapa Kayla? Itu yang halaman 24 itu bisa dicoret 23. Baik, tidak kedengaran suaranya. Ayo, diulangi. Yang halaman 24 boleh dicoret ganti 23. Halaman 24. Baik, sekarang nomor 2. Oke, next. Lihat, perhatikan bukunya nomor 2. Yang di sekolah yang menjawab. Yuk, yang di sekolah siapa? Oke, Fani angkat tangan duluan. Ayo, Fan. Cepat. Oke, jawabannya nomor 2 apa? Iya, memberikan pertolongan kepada mereka sesuai kemampuan. Iya, C jawabannya. Nomor 2 C. Oke, sekarang nomor 3. Jawab bersama-sama ya. Sama-sama aja. Lalu kata Yesus berkata kepada Bartimeus, pergilah imanmu telah Jawabannya apa? Iya. C lagi, menyelamatkan engkau. 4, ayo diperiksa. Kalau salah diganti cepat. Nomor 4. Setelah Yesus setelah disembuhkan Yesus, Bartimeus sangat gembira. Ia kemudian memuliakan Allah dan mengikuti Yesus. Memuliakan Allah dan mengikuti Yesus, anak-anak ya. Bartimeus, ingat video minggu lalu? Yang halaman 23 kan ada di bukumu, coba 3 nggak ada ya? 24 ya, nggak ada ya? 24 ya. Yang halaman 23 atau 24 yang nggak ada? 23 ya. Ini anak-anak, coba lihat di screenmu. Yang di rumah, coba perhatikan screenmu. Ini isi dari lembaran yang 23 yang seharusnya ada. Ayo, yang di kelas juga. Kan
Titik. Nomor 5. Bartimeus berteriak-teriak untuk memohon belas kasihan Yesus. Jawabannya kok harus jelas-jelas B, paham? Oke, jawabannya B ya, anak-anak ya. Oke, siapa yang betul 1 sampai 5 betul semua? Nomor berapa? 5B. Ketinggalan lagi, benar langsung next Romawi 2. Anak Daud itu keturunan Daud. Iya, bagus pertanyaannya. Bu, kan bukannya Yesus anak Yusuf betul. Anak Yusuf tapi keturunan Raja Daud. Ya. Jadi Yesus itu anak keturunan raja, anak ya. Secara kedudukan harusnya Yesus juga menjadi raja, tapi Yesus memilih menjadi raja di kerajaan surga, bukan di dunia. Oke, sekarang Roma 2. Meti. Ya, mau belajar di luar sama Melodi berdua. Jadi kamu nanya ya. Romawi 2, perhatikan. Nomor 1, memberi uang kepada pengemis. Benar apa tidak? Benar. Loh, terlihatnya dikurangi bisa. Bunda kurangi volumenya ya. Set, sudah berkurang. Oke. Iya. Tanda centang artinya itu perbuatan kasih. Anak-anak boleh memberi kepada pengemis ya. Ketika kamu pas menemukan ada yang minta-minta, kamu boleh memberi. Oke. Nomor 2. Menabung untuk membeli mainan. Tanda centang atau tanda silang? Oke, yang menjawab tanda centang angkat tangan. Tidak apa-apa. Tanda silang angkat tangan. Anak-anak, kita jawab itu jawabannya adalah silang ya. Artinya menabung untuk membeli mainan bukan perbuatan kasih, tetapi itu perbuatan baik nggak Bu? Betul, tapi tidak terlalu penting. Kalau menabung untuk membeli hal yang berguna, boleh enggak? Boleh. Siapa di sini punya tabungan di rumah? Tabungan dengan apa? Celengan babi, ayam. Tabungan Bu, Apa celengan apa? bentuknya tabung. Oh, celengan besi. Kelinci banyak-banyak ya, ada Doraemon. Nanda, Frozen. kan ini juga kamar mandi. Oh, iya. Binatang, Sekarang anjing. ngomongin celengan. Bunandan. Don't touch. Ini punya Bu Selin, jangan. Rusak nanti. Oke, sudah anak-anak. Jadi kalau menabung itu bagus sekali. Yang belum punya tabungan, menabung. Tapi nanti tabungannya untuk hal yang berguna saja ya. Kalau beli mainan boleh, tapi rugi nanti nabungnya hanya untuk beli mainan. Ya, kamu kan sudah besar, nggak perlu banyak mainan. Mainan yang edukatif ya, yang sifatnya mengedukasi boleh. Oke, next. Edukasi itu apa? Oke, number 3. Mencuci piringkan. Tanda apa? Centang. Volumenya sudah dikecilkan Bu Nanda, masih ada yang suaranya besar lagi. Tanda apa, Nana? Centang. Centang. Marsha, kamu siapa namanya, Nak? Di belakangnya Marsha siapa namanya? Selin. Selin lihatnya ke depan. Bunanda
itu kurang besar. Catherine, dianya ke depan udah dari depan miring. Terus Punanda itu kurang besar. Oke, Narvo. Punanda presentasinya kurang besar. Menunjukkan orang teman yang sakit. Tanda centang. Punanda itu presentasinya kurang besar. Gak apa-apa, kamu lihat di LKSmu saja, Catherine. Gak apa-apa. Ini hanya bantu temanmu yang di kelas. Kamu lihatnya di ini aja ya, di LKSmu. Gak apa-apa, gak usah ini presentasinya. Ya, oke. 5. Belajar karena disuruh orang tua. Ini tanda centang apa silang? Kamu izin terus. Sudah keluar aja sekalian, gak usah masuk. Ayo. Selesai itu. Kamu mau kenapa kita? Hah? Oh, ya wih. Oke, terakhir Bu Nanda lihat perbedaan 5. Ini Bartimeus ya, anak-anak ya. Gambarnya Bartimeus. Kalau misalnya di LKS kurang jelas, coba perhatikan di screen-nya Bu Nanda mungkin lebih jelas, ya. Ya, gak apa-apa lah nggak kelihatan. Bagaimana lagi, Mas? Oke, yang pertama adalah awan. Ya, perbedaannya yang pertama awan ya kan? Silakan tandai kalau yang belum, harusnya sudah. Punanda Awan. Yang kedua apa perbedaannya, Nana? perbedaannya susah. Ini dulu yang besar dulu. Tongkat. Betul. Apalagi yang ketiga? Orangnya. Yang ketiga lihat ada yang pakai Orang. di sini ada orang, di sini nggak ada. Oke. Yang Kedua. keempat adalah alis. Ini alisnya perempuan, alisnya nggak ada. Yang kelima sama. Alisnya bapak tua, yang sebelah kirinya nggak ada alis, sebelah kanan nggak ada alis. Masa nggak kelihatan sudah besar loh pun ada buat. Nggak bisa. Ini alisnya lihat. Fania. Alisnya hilang. Sudah ya. Kamu lingkari sendiri, anak-anak. Hah? Apa? Itu hand sanitizer, Pak. Hand sanitizer. Oh, jangan dibuang-buang. Itu kayaknya mahal hand sanitizer-nya. Hemat-hemat ya, hemat-hemat. Minggu depan kita ulang PH penilaian harian. Anak-anak jawab bab 2G dan 2H. Oke, dengar Bu Nanda. Julian, gurumu di belakang apa di depan? Duh. Siapa mau bertanya? 2G dan F. Loh, temamu itu loh, lihat toh. 2G dan H. Ada pertanyaan? Kok tidak ada? Tidak. Atalia kenapa? Bartimeus nama orang buta tadi. Siapa nama orang bukan Yesus? Bartimeus. Ingat, kenapa Bartimeus bisa sembuh? Bartimeus. Yesus. Karena percaya pada Tuhan. Karena percaya pada Yesus. Karena percaya pada Tuhan Yesus. Ya betul, maka ia sembuh. Ya, Yesus bisa menyembuhkan karena Yesus adalah Allah, punya kuasa menyembuhkannya. Iya, cepat.
Oke, silakan duduk. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada? Loh, kalau Bu Nenda yang tanya, kamu nggak bisa menjawab. Tapi Bu Nenda kasih kesempatan nggak mau tanya, yo. Baik. Mukjizat Yesus kemarin sudah Bu Nenda kasih lihat ya, yang Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus menyembuhkan orang tuli ya, Yesus menyembuhkan orang tuli. Oh, nothing. Kayaknya nggak ada deh. Ini orang buta, bukan orang tuli. Yang lain animasi. Kalau yang Bu Nanda, orang kerasukan tadi kemarin sudah ya, kerasukan iblis sudah ya. Orang kusta. Ini sepertinya ada videonya. Orang kusta. Yesus menyembuhkan Orang kusta itu apa, Bu Nanda? Orang kusta yang penyakitnya di mana badannya membusuk anak-anak. Oh. Yo iya, orang kusta ini badannya membusuk. Oke, sebentar, coba Bu Nanda share screen dulu. Ya. Memang dia. Itu loh, Ibu Nanda, kalau tidak bisa ke macet-macet dikirimin saja ya, Bu. Bisa. Dan semua orang memuji Ya, dia. perhatikan di screenmu. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah. Baca bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Ini Tuhan ketika telah Yesus datang. diusir di Kemudian anak-anak orang banyak. ia menutup kitab itu, Karena mereka tidak memberikannya percaya, maka kembali mereka kepada mengusir pejabat, Yesus. lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat Tapi kota itu Yesus bisa terletak, melawan mereka. untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras. Ini Yesus bukan kerasukan setan ya. Ini ngapain setan? Apa urusanmu dengan Anda kami? ampuni, besok nggak kayak Kau gitu ya. datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Yang kudus dari Allah. Anak-anak mengerikan loh. Tetapi Yesus menghadapnya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Kerasukan setan.
Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian, ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Ya, yang berapa sekarang? Ini Yesus mana lagi ya? Di perjalanan ini Yesus menemukan enggak? Bentar. Bahkan ini Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka Yesus meminta menyembuhkan kepada orang yang Yesus demam. supaya Demam menolong nggak bisa dia. disempanisi ya, anak-anak. Demam keras loh ya, artinya orang yang mungkin hampir meninggal. Ayo Gevi, kamu kok fashion show, ayo cepat duduk, yuk. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Langsung sembuh orang itu. Keren. Perempuan itu segera bangun dan melayani Langsung mereka. bangun. Langsung bangun. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Tahu Petrus. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak. Nanti pas Bunda bantuin. Ini lagi kerasukan lagi. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Sudah dan habis ia waktunya. Oke. Anak-anak sudah habis waktunya, tinggal 3 menit Bu Nanda harus pindah kelas lagi. Ada pertanyaan? Tidak ada yang di kelas? Tidak ada Bu. Oke, minggu depan kita PH. Sekali lagi minggu depan kita PH. Ya. Oke. Terima kasih anak-anak. Oke, bye-bye. Sampai jumpa minggu depan.